Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Marni dari Prodi Tadris IPS kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang antropologi yang berkaitan dengan Al-Quran dan sains. Pengertian antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia. Apakah hubungan antara antropologi dengan konsep ajaran Islam? Antropologi membantu memahami Islam secara utuh dengan cara memahami pemahaman masyarakat terhadap makna terdalam agama Islam itu sendiri. Dari sini kemudian terlihat adanya berkaitan antara agama dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, hai para hamba, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia atau main-main? Pastinya Al-Quran itu sungguh berkaitannya dengan ilmu antropologi atau yang dikaitkan dengan sainsnya antropologi. Apa hubungan antara terkaitnya Al-Quran dengan ilmu sains? Ilmu sains yang ada di dunia ini tergolong pertama muncul ialah berdasarkan Al-Quran dan penerusnya oleh manusia dengan berbagai penemuan hal baru di bumi. Al-Quran ialah peletak dasar dari berbagai pengetahuan sains dan sosial. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang sains? Menurut Al-Quran, sains hanyalah alat untuk mencapai tujuan akhir. Pemahaman seseorang terhadap alam harus mampu membawa kesadarannya kepada Allah yang maha sempurna dan maha tak terbatas. Dalam perspektif inilah Al-Quran menampakkan dimensi spiritual dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah, artikel ini yang membahas tentang makna Al-Quran hidup dan sebagai fenomena sosial budaya. Al-Quran dapat dikaji secara antropologis. Al-Quran yang hidup di sini diinterpretasikan sebagai makna yang diberikan oleh masyarakat atau muslim maupun non-muslim terhadap Al-Quran dan bagaimana makna itu diaktualisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang sains? Menurut Al-Quran, sains hanyalah alat untuk mencapai tujuan akhir. Pemahaman seseorang terhadap alam harus mampu membawa kesadarannya kepada Allah yang maha sempurna dan maha tak terbatas. Dalam perspektif inilah Al-Quran menampakkan dimensi spiritual dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Artikel ini membahas tentang makna Al-Quran hidup dan bagaimana sebagai fenomena sosial budaya Al-Quran dapat dikaji secara antropologis. Al-Quran yang hidup di sini diinterpretasikan sebagai makna yang diberikan oleh masyarakat muslim maupun non-muslim terhadap Al-Quran dan bagaimana makna ini diaktualisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Beberapa makna sosialnya akan dibahas di sini dan akan dijelaskan dengan cara seperti itulah Al-Quran hidup dapat dikaji secara antropologis, yaitu dengan perspektif akulturasi, difokusi, fungsional, struktural, dan fenomenologi, dan hermeneutik atau interpretif. Beberapa paradigma dalam antropologi yang dapat digunakan untuk meneliti, menelan, dan menafsir Al-Quran yang hidup antara lain adalah paradigma yang di atas tadi sudah dijelaskan. Penggunaan paradigma ini tentunya menuntut atau memahami yang memadai mengenai paradigma itu sendiri. Masalahnya kemudian adalah memadaikan
pengetahuan kita saat ini mengenai praktikma-praktikma tersebut? Jawabannya adalah pada diri kita sendiri. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan artikel ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.